Presiden Zuo School menutup telinga terhadap diskusi sekitarnya. Beri saya waktu yang cukup, selama saya mendapatkan harta warisan keluarga Luo, kultivasi saya pasti akan meningkat pesat. Saya akan dapat sepenuhnya memulihkan rasa malu yang saya derita hari ini. Presiden Zuo School berkata dalam hatinya, matanya dalam. Ada cahaya yang menyilaukan di mana-mana. Yang dia inginkan hanyalah waktu. 100.000 kaisar kristal. Qin Chen terkekeh, Yang Mulia, Anda terlalu meremehkan saya. Anda ingin mengirim saya pergi hanya dengan 100.000 kaisar kristal. Lalu berapa banyak yang Anda inginkan? Mengerutkan kening. Datanglah ke sini dengan hidupmu, mungkin kita bisa bicara. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Mata Presiden Zuo Gu menjadi dingin, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Akhirnya, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana saya menyinggung perasaan Anda, mengapa Anda bersikeras memperlakukan saya seperti ini? Lagi pula, jika saya mencoba yang terbaik, Anda tidak akan melakukannya menjadi lebih baik, dan kamu bahkan akan binasa di sini. Mengapa kamu harus mengambil risiko berbahaya seperti itu? Qin Chen tersenyum, lihat, ada kesenjangan informasi antara kamu dan aku bekerja keras, saya akan bernegosiasi dengan Anda, tetapi dalam situasi ini tampaknya Anda hanyalah seekor lalat yang dapat dengan mudah ditampar sampai mati. Qin Chen mencibir dan memandang Presiden Zuo School, Anda telah berdengung di rumah saya. Telinga, Anda berteriak, saya menoleransi Anda sekali, saya menoleransi Anda 2 kali, sekarang saya tidak ingin menoleransinya lagi, saya hanya ingin menamparkan Anda sampai mati, bukan? Apakah Anda memerlukan alasan? Menatap Zuo Guhui dengan mata dingin. Sepertinya sedang melihat seekor semut terbang. Presiden Zuo Gu tertawa dengan marah, dan matanya berubah menjadi sangat dingin, sungguh nada yang arogan. Di matamu, aku sebenarnya terlihat seperti lalat. Hahaha, inilah yang aku lakukan di sini. Ini yang paling konyol kalimat yang saya dengar di kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Saya mengerti. Kalau begitu, saya akan lihat bagaimana Anda membunuh lalat ini. Presiden Zuo School tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ekspresi wajahnya berubah total pada saat ini, menjadi dingin, sangat ganas dan gila, tanpa sedikit pun emosi. Ayo, saya ingin melihat kemampuan Anda, Presiden Zuo School berteriak dengan marah, dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan. Dunia berguncang. Di bawah tatapan kaget semua orang, Presiden Zuo School memperlihatkan tubuh aslinya. Sosoknya setinggi gunung, dan ternyata adalah kerangka gelap yang besar, sisik yang ganas dan aura kegelapan yang tak ada habisnya bagaikan lautan luas, menyapu ke segala arah. Kepulan-kepulan. Tubuhnya yang besar berjalan di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Kekuatan aturan yang menakutkan menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh seketika, dan tak terhitung jumlahnya. Aura gelap menghilang seperti gelombang pasang. Aura gelap membawa kekuatan korosif dan melahap yang mengerikan, menyebabkan beberapa anggota tengkorak dan tulang yang bersembunyi dicekik menjadi bubuk dalam ketakutan dan keputusasaan dan menghilang ke dalam kehampaan. Nafas kehidupan dengan cepat diserap oleh kabut hitam dan diubah menjadi energi. Tidak, Presiden. Banyak anggota masyarakat tengkorak dan tulang berteriak ngeri. Satu demi satu, mereka bangkit dari tempat persembunyian mereka dan melarikan diri ke segala arah, sambil memohon kepada ketua Zuo School, mencoba untuk bertahan hidup. Di antara orang-orang ini, yang paling menarik perhatian adalah Kaisar Li Pan.
Dia telah kehilangan hati kaisar dan telah jatuh ke negara kaisar setengah langkah. Dia bersembunyi ketika Qin Chen membunuh orang-orang di masyarakat tengkorak dan tulang. Dia pada dasarnya bersembunyi. Pada saat ini, di bawah pengaruh kekuatan gelap Presiden Zuo School, dia bergegas keluar dengan ngeri, berteriak dan memohon kepada Zuo School sambil mencoba untuk segera keluar dari area tersebut. Namun, begitu dia bergerak, dengan letupan, Guildmaster Zuo School meliriknya dari sudut matanya, dan jari kurusnya yang besar seperti pisau tajam, menembus tubuhnya. Kaisar Lipan berteriak dengan sedih, memandang Presiden Zuo School dengan putus asa, dan berkata dengan ngeri, "Presiden, Anda. Jika Anda telah kehilangan hati Kaisar, apa gunanya bagi Anda? Sia-sia, kenapa tidak berubah menjadi aku? Biarkan aku membalaskan dendammu dan membunuh orang jahat yang mengambil hati Kaisarmu." Mata Presiden Zuo School dingin. Di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh Kaisar Lipan dengan cepat mengerut sepenuhnya diserap dan dimakan oleh Presiden Zuo School. Itu dihancurkan di tempat dan jiwanya hancur. Sebelum meninggal, Kaisar Lipan menatap, tidak percaya bahwa dia tidak hanya mati berperang melawan musuh asing, tetapi dia juga dibunuh oleh Presiden Zuo Gu. Tidak. Dalam kabut hitam yang mengepul, anggota masyarakat tengkorak dan tulang yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan dan menjerit, tetapi pada saat ini, Presiden Zuo School tidak mempedulikan mereka sama sekali. Ledakan. Menyerap nafas jiwa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, nafas Presiden Zuo School terus meluas, dan asal-usulnya terbakar dalam sekejap. Dia menatap Qin Chen, dan pisau tulang gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Nafas dingin yang menyesakkan bercampur menjadi kabut gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan menebas Qin Chen dengan pisau tajam. Mati. Pedang hitam menembus kehampaan, membelah ruang tak berujung, merobek kekuatan aturan yang luar biasa, dan bergerak maju sekecil semut. Qin Chen muda tiba-tiba menebas. Qin Chen melayang di udara, dengan jelas merasakan kekuatan dingin datang dari sekeliling, memenjarakan kekosongan, dan pisau tulang hitam membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, dengan ujung yang tajam. Suara menderu tiba-tiba muncul di kekosongan di atas kepala Qin Chen. Cepat. Meskipun pisau tulang hitam legam ini sangat besar, kecepatannya secepat kilat. Ledakan. Kekosongan meledak, dan pisau tulang yang menakutkan menebas dengan keras ke dalam kekosongan tempat Qin Chen berada. Energi pedang biasa yang menakutkan yang meledak menyebabkan tanah di bawahnya tenggelam dengan keras dan meledak, membentuk jurang dan jurang mengerikan yang membentang ribuan mil. Namun, di bawah bayang-bayang pisau, sosok Qin Chen menghilang. Hah! Murid Presiden Zuo School menyusut, sungguh kontrol ruang yang menakutkan. Pada saat pisau tulangnya jatuh, dia dengan jelas merasakan bahwa ruang di depannya tampak terdistorsi. Tekanan dan blokade aturan dari Kaisar Puncak Jangka Menengah yang mengerikan langsung menciptakan celah, memungkinkan Qin Chen dengan mudah melewatinya, menghindari pukulan mematikan yang tak terhindarkan. Kontrol anak ini atas aturan ruang sangat menakutkan. Ini jelas lebih baik daripada kendali saya atas aturan. Presiden Zuo School tidak bisa menahan perasaan bergetar. Tidak heran orang ini bisa menangkap Ying Yi, dengan kendali ruang seperti itu. Jika dia telah bersiap dan menggunakan metode rahasia luar angkasa, jalan bayangan Ying Yi mungkin tidak bisa pergi dengan selamat. Presiden Zuo School diam-diam terkejut, tapi kesadaran rohaninya menyapu ke segala arah. Di sana, tiba-tiba, dia merasakan gelombang kehampaan datang dari sisi kiri. Pisau tulang hitam pekat di tangannya tampak seringan tidak ada apa-apanya seperti sungai tak berujung,
mengalir deras, melonjak ke dalam kehampaan, dan langsung menyelimuti kehampaan di sisi kiri Presiden Zuo School. Ledakan. Kehampaan berguncang, menciptakan ledakan besar. Gelombang kejut yang kuat menyapu, mengguncang kehampaan dalam radius ribuan mil. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya dan anggota masyarakat tengkorak dan tulang menjerit dan berubah menjadi bubuk. Namun, gerakan Guildmaster Zuo School tidak mengenai benda nyata apapun, dan masih meleset. Tidak, bukan. Presiden Zuo School terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kilatan ruang di sisi kanannya. Qin Chen muncul di sisi kanan kepalanya pada suatu saat, menghadapnya. Panggilan. Qin Chen mengangkat tangan kanannya dan menamparkan pipi kanannya seperti lalat. Brengsek. Murid Presiden Zuo School menyusut, dan inti dari seluruh tubuhnya meledak. Pisau tulang hitam pekat di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang mencapai langit dan menyerang dengan cepat. Pada saat yang sama, sosoknya tiba-tiba mundur ke arah saat ini. Sembunyikan. Ini akan menakuti Presiden Zuo School. Yang aneh adalah tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, jarak antara dia dan Qin Chen tampaknya benar-benar membeku, dan jarak antara mereka tidak dapat dibuka sama sekali tergantung di depannya, seperti semut yang tergantung di satu sisi. Singa itu sangat kecil di depannya, tetapi ketika Qin Chen menamparkan pipinya dengan telapak tangannya, Presiden Zuo School merasa seolah-olah gunung suci kuno muncul dari dalam. Kekosongan tak berujung dan memukul pipinya dengan keras. Tamparan ini menyebabkan separuh pipi Presiden Zuo School roboh di tempat. Tulang dan sisik yang tak terhitung jumlahnya hancur dan tergagap karena kesakitan yang luar biasa kekuatan, seperti anjing. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu betul bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun dia belum pernah meledakkan 1/10.000 kekuatan pada kondisi puncaknya sebelumnya, tetapi jika Kaisar Puncak Jangka Menengah terkena ini, aku takut tubuh dewanya akan hancur di tempat. Ayolah. Kerangka kiri ini hanya menghancurkan separuh wajahnya. Pertahanan kepala orang ini mungkin telah melampaui nilai kritis seorang kaisar puncak jangka menengah. Qin Chen menatap masa lalu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bukan kaisar tahap akhir, tapi ketua persekutuan tengkorak Zuo masih agak jauh dari kaisar tahap akhir, tapi dia sudah menyentuh ambang pintu. Yang paling penting masalahnya adalah fusi kematian. Saat Qin Chen memandang Presiden Zuo School, separuh wajahnya meledak, dan Presiden Zuo School, yang tersungkur ke tanah dengan keras, tiba-tiba bangkit. Boom! Nafas kematian yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Nafas ini aura kematian dengan cepat menyatu dengan tubuh Presiden Zuo School dengan kekuatan dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Presiden Zuo School terlihat ditutupi dengan baju besi kematian yang ganas. Saat aura kematian menghilang, kekuatannya diserap dalam waktu singkat. Titik kritis dari kedekatan dengan mendiang kaisar. Ini adalah senjata kaisar dunia bawah. Presiden Zuo School ini sebenarnya memiliki senjata kaisar dunia bawah di tubuhnya. Di luar markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, ekspresi banyak orang kuat yang menonton di sini sangat berubah. Persenjataan kaisar dunia bawah adalah harta karun dunia bawah yang tersisa di laut kosmik selama perang dunia bawah. Harta karun ini berisi nafas dari dunia bawah, yang sangat penting bagi orang-orang kuat di laut kosmik. Ini memiliki efek pengekangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen ini dalam masalah.